Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Prodi Manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai materi pasar keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Heru Yuda Pratama dengan nomor NIM 2211008. 2. Hidayatul Mar'ah 2211009, dan terakhir Indarno Susanti dengan nomor NIM 2211010. Selanjutnya, poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama, jenis-jenis pasar keuangan, yang kedua, perantara keuangan, dan yang ketiga, instrumen keuangan. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu jenis-jenis pasar keuangan. Pasar keuangan bisa dilihat melalui beberapa dimensi seperti berikut ini. 1. Pasar modal versus pasar uang. Pasar modal adalah pasar keuangan di mana diperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang. Pasar uang adalah pasar keuangan di mana diperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek. Contoh instrumen keuangan jangka panjang adalah obligasi, karena obligasi jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contoh instrumen jangka pendek adalah commercial paper atau CP, karena CP jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. 2. Pasar spot dan pasar forward. Pasar spot adalah pasar di mana penyelesaian atau settlement terjadi saat ini. Spot trading adalah jenis transaksi finansial yang melibatkan pembelian atau penjualan aset dengan penyerahan dan pembayaran yang dilakukan on the spot atau segera. Biasanya transaksi ini diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja. Pasar forward adalah pasar di mana penyelesaian atau settlement terjadi beberapa saat mendatang, sedangkan kontrak ditetapkan saat ini. Pasar forward menggunakan kontrak untuk membuat keputusan pertukaran dua valuta yang akan dilakukan di masa mendatang dengan kesepakatan kurs tertentu. 3. Pasar perdana dan pasar sekunder. Pada pasar perdana, perusahaan atau emiten berurusan dengan perusahaan investasi. Emiten tidak secara langsung menjual sahamnya ke investor publik. Contoh perusahaan sekuritas adalah Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Merrill Lynch, Goldman Sachs. Kenapa mesti menggunakan perusahaan sekuritas? Karena perusahaan sekuritas berpengalaman dalam hal jual beli sekuritas, sedangkan perusahaan mempunyai pengalaman yang sedikit dalam hal menjual sekuritas, apalagi jika go public merupakan keputusan pertama kali. Setelah melewati tahap tersebut, perusahaan biasanya ingin mencatatkan atau listing saham di bursa keuangan. Kemudian saham bisa diperjualbelikan di bursa keuangan. Perusahaan akan meminta izin kepada Bursa Efek Jakarta, misal ingin listing di BIJ. Setelah memperoleh izin, investor yang membeli di pasar perdana bisa menjual sahamnya kepada investor lain. Kemudian transaksi jual beli akan terjadi di pasar tersebut. Pasar tersebut dinamakan dengan pasar sekunder. Harga-harga saham yang kita lihat di koran, televisi merupakan harga yang terbentuk di pasar sekunder. Bab mengenai sumber pendanaan saham akan membicarakan proses go public lebih lanjut. 4. Pasar OTC dan pasar dengan lokasi tertentu. Beberapa pasar keuangan mempunyai lokasi tertentu. Sebagai contoh, Bursa Efek Jakarta atau tempat saham diperjualbelikan mempunyai lokasi tertentu, yaitu di Jakarta, di Jalan Sudirman dengan bangunan tertentu. Pasar keuangan lain tidak mempunyai lokasi tertentu. Sebagai contoh, pasar valuta asing mempunyai lokasi yang tersebar di dunia. Pedagang falas dihubungkan satu sama lain dengan menggunakan terminal komputer. Order beli atau jual akan dilakukan melalui komputer, yang kemudian akan diteruskan kepada pedagang lainnya di Hong Kong misalnya. Praktis tidak ada lokasi yang terpusat untuk pasar semacam itu. Pasar semacam itu sering dinamakan sebagai over-the-counter market. 5. Pasar valuta asing atau falas.
diperdagangkan di pasar keuangan bisa beragam, seperti saham, obligasi, commercial paper, dan mata uang asing. Pasar falas memperdagangkan mata uang asing. Kenapa ada pasar valuta asing? Jawabannya adalah karena di dunia ini banyak mata uang yang berbeda. Kemudian, seseorang dari negara tertentu ingin mempunyai daya beli di negara lain, atau yang menggunakan mata uang yang berbeda dengan mata uang di negara ia tinggal. Pasar valuta asing memfasilitasi pertukaran mata uang yang berbeda tersebut. Perantara keuangan adalah lembaga atau pihak yang menjembatani pihak surplus dengan pihak defisit dana. Pihak perantara akan membantu mengefektifkan aliran dana di pasar keuangan. Tipe perantara keuangan membantu memfasilitasi transaksi antara pihak defisit dana dengan pihak surplus dana. Transaksi tersebut menjadi semakin efektif. Secara umum ada dua tipe perantara keuangan, yaitu 1. Perantara keuangan yang tidak mengubah klaim. Perantara keuangan jenis ini adalah perantara keuangan yang menjembatani pihak defisit dengan surplus tanpa mengubah klaim. Sebagai contoh, broker bertugas hanya menjembatani dua pihak tersebut. Misalkan perusahaan mengeluarkan obligasi, broker hanya menghubungkan antara perusahaan dengan investor. Broker tidak melakukan apa-apa menghubungkan antara perusahaan dengan investor. Broker tidak melakukan apa-apa terhadap obligasi tersebut karena obligasi dikeluarkan oleh pihak pertama. Pihak yang membutuhkan dana, maka obligasi tersebut dinamakan sebagai sekuritas primer. 2. Perantara keuangan yang mengubah klaim. Dalam beberapa situasi, perantara keuangan di atas yang tidak mengubah klaim kurang efektif dalam mengeluarkan dana. Biaya transaksi tidak bisa diturunkan menjadi lebih rendah karena mereka tidak mengubah klaim. Perantara keuangan jenis kedua yang mengubah klaim membantu memecahkan masalah tersebut dengan jalan mengubah klaim sekuritas primer menjadi sekuritas sekunder. Bagian berikut menggambarkan antara dua tipe perantara keuangan tersebut. Perantara keuangan mengubah klaim yang langsung dari surplus dana. Sekuritas primer menjadi klaim yang berbeda yang ditunjukkan ke defisit dana. Sekuritas sekunder sebagai contoh klaim atau sekuritas primer yang diberikan oleh bank atau plus deposito. Kemudian deposito diubah menjadi klaim sekunder dalam bentuk pinjaman untuk perantara keuangan yang tidak mengubah klaim. Klaim primer akan disalurkan langsung dari pihak defisit dana ke pihak surplus dana. Misal, perusahaan menerbitkan obligasi dijual langsung ke investor meskipun dibantu penjualannya oleh perusahaan sekuritas. Manfaat perantara keuangan secara basic. Berikut ini manfaat yang diberikan oleh lembaga perantara keuangan. 1. Denominasi instrumen keuangan bisa dicatatkan dengan denominasi yang berbeda-beda, mulai dari yang paling kecil sampai yang sangat besar. Tabungan merupakan contoh produk keuangan dengan denominasi kecil. 2. Jangka waktu. Investor kecil menginginkan tabungan yang bisa ditarik sewaktu-waktu. Dengan kata lain, investor tersebut menginginkan produk keuangan atau instrumen keuangan yang mempunyai jangka waktu yang pendek. Sebaliknya, perusahaan menginginkan pinjaman dengan jangka waktu panjang, misal 30 tahun. 3. Monitor atau pengawas. Investor individual yang mempunyai dana kecil, misal 1 juta, tidak akan mempunyai kemauan dan kemauan inisiatif untuk memonitor perusahaan yang memberikan dana. Pertama, investor tersebut barangkali bukan merupakan investor yang canggih. Kedua, ada kemungkinan persoalan free rider. 4. Biaya transaksi. Di samping insentif yang lebih besar, lembaga keuangan bisa memperkecil biaya transaksi per unit. Dengan kata lain, terjadi economies of scale untuk pemrosesan biaya transaksi dan biaya lainnya. Tipe lembaga perantara keuangan. Ada beberapa lembaga perantara keuangan, yaitu bank, asuransi, perusahaan sekuritas, reksadana, dan lainnya. 1. Bank. Bank sering juga disebut sebagai bank komersial atau commercial bank. Adalah perantara keuangan yang ditandai dengan efektivitas menerbitkan deposito dan tabungan sebagai sumber dana utama. Mereka kemudian memberikan pinjaman loan. Pendapatan bank tersebut terutama diperoleh oleh selisih atau spread antara tingkatan bunga yang dibebankan kepada debitur atau peminjam dengan tingkat bunga yang dibayarkan kepada penabung deposit. 2.
2. Asuransi. Perusahaan asuransi ditandai dengan ciri mereka menarik premi dari nasabahnya. Premi tersebut merupakan kompensasi atas perlindungan terhadap risiko yang mereka berikan kepada nasabahnya. Ada beberapa jenis asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kerugian, dan asuransi lainnya. Premi asuransi yang dikumpulkan tersebut merupakan sumber dana utama perusahaan asuransi. Sumber dana tersebut mencapai sekitar 70% dari total sumber dana asuransi. 3. Perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ditandai dengan ciri pembantu perolehan dana melalui penerbitan sekuritas seperti saham atau obligasi untuk perusahaan atau pemberian jasa tersebut meliputi underwrite atau penjaminan sekuritas, pendistribusian sekuritas, konsultasi keuangan, bahkan pelayanan. Mereka bisa memasuki restrukturisasi atau penggabungan merger usaha karena kegiatan tersebut seringkali berkaitan dengan penerbitan sekuritas, misal untuk mendanai merger. Perusahaan menerbitkan obligasi. 4. Perusahaan investasi reksadana. Perusahaan investasi pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dengan menjual saham dan kemudian menginvestasikan dana tersebut pada instrumen keuangan seperti saham atau obligasi. Perusahaan investasi yang melakukan investasinya hanya pada instrumen keuangan jangka pendek disebut juga sebagai money market fund. Perusahaan investasi juga bisa dibedakan berdasarkan strategi investasi. Perusahaan investasi yang mengkonsentrasikan pada saham yang sedang tumbuh disebut growth fund. Pada saham internasional disebut sebagai international fund. 3. Instrumen keuangan. Instrumen keuangan diartikan sebagai klaim atas aliran kas di masa mendatang. Instrumen keuangan juga bisa diartikan sebagai surat perjanjian kontrak yang menyebutkan jumlah yang dipinjam, ketentuan pelunasannya, dan hal-hal lainnya yang akan dicakup dalam perjanjian tersebut, misal jaminan dan lainnya. A. Karakteristik instrumen keuangan. Sekuritas mempunyai beberapa karakteristik yang membedakan satu sama lain dalam beberapa hal berikut ini. 1. Denominasi. Setiap sekuritas mempunyai denominasi tertentu. Sebagai contoh, obligasi mempunyai nilai nominal, misal 1 juta, 10 juta, dan sebagainya. 2. Jangka waktu. Sekuritas mempunyai jangka waktu yang berbeda-beda. Obligasi mempunyai jangka waktu di atas 1 tahun, misal 5 tahun. Hal tersebut berarti perusahaan yang meminjam akan melunasi pinjamannya atau obligasi dalam 5 tahun. 3. Tipe klaim. Secara umum ada 2 jenis sekuritas berdasarkan klaimnya, yaitu klaim kepemilikan saham dan klaim pinjaman utang dan obligasi. Pemilik saham berarti memiliki perusahaan. Pemberi pinjaman, utang atau obligasi berhak atas pembayaran bunga yang sifatnya tetap dengan schedule yang tetap juga. 4. Likuiditas. Instrumen keuangan berbeda-beda dalam hal kemudahan memperjualbelikan. Kemudahan tersebut disebut sebagai marketability atau liquidity. Pada umumnya, saham mempunyai tingkat likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan obligasi. B. Jenis-jenis instrumen keuangan. 1. Instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang adalah instrumen keuangan yang mempunyai jatuh tempo yang kurang dari 1 tahun. Beberapa contoh instrumen tersebut antara lain sertifikat Bank Indonesia, commercial paper, akseptansi bank, certificate of deposit, dan repurchase agreement. 2. Instrumen pasar modal. Instrumen yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun. Beberapa contoh instrumen keuangan tersebut adalah obligasi, saham preferen, dan saham biasa. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Obligasi biasanya menyebutkan nilai nominal, kupon bunga, dan jangka waktu. Perjanjian lain bisa disebutkan misal adanya jaminan atau tidak.
Jangka waktu obligasi bisa mencapai 10 tahun, bahkan ada yang sampai 90 tahun di luar negeri. Bahkan ada yang tidak mempunyai jatuh tempo atau konsol.